Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Humas TV rahimakumullah. Dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan keimanan dan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Sahabatku di mana saja berada, ketika memasuki bulan suci Ramadan, kita semua berupaya semaksimal mungkin untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dari urusan-urusan materi sampai urusan-urusan spiritual kita. Kenapa bulan Ramadan begitu istimewa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ramadan adalah bulan di mana kita dilatih untuk menjadi orang yang disiplin. Bulan Ramadan juga mendidik nilai-nilai keimanan di dalam diri kita. Ketika kita tahu puasa itu adalah wajib dijalankan di bulan Ramadan, mau tidak mau sebagai orang yang beriman, maka puasa wajib kita jalankan. Tapi ada sebagian orang yang puasa hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Tentunya kita ingin puasa di bulan Ramadan ini adalah puasa yang benar-benar meningkatkan keimanan kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih keistimewaan Ramadan sehingga dia begitu spesial bagi kita umat Islam? Pertama, Allah membuka pintu ampunan bagi orang-orang yang mau meminta ampun pada saat itu. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Dalam hadis yang kedua dikatakan, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Dua hadis ini Allah menjanjikan kepada kita, pertama, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridho Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang kedua menjelaskan, barang siapa yang menjalankan ibadah di malam hari di bulan Ramadan dengan iman dan penuh keikhlasan karena Allah dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Tentu kita semua mengharapkan ampunan Allah, bukan? Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan dalam tahun-tahun sebelum Ramadan ini. Tentunya sebagai hamba yang beriman, kita ingin bulan Ramadan ini adalah peluang bagi kita untuk minta ampun. Sahabatku, ketika ampunan Allah sudah kita dapati, maka insya Allah amalan-amalan kita akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang kedua adalah Allah menjanjikan kepada kita bahwa setiap amal soleh yang dilakukan di bulan suci Ramadan akan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Masya Allah. Allah tidak menentukan jumlah lipat ganda pahala yang diberikannya itu berapa. Tidak. Tapi Allah memberikan gambaran kepada kita setiap amal baik yang kita lakukan. Ibadah sholat kita, baca Quran kita, sedekah kita, dan perbuatan-perbuatan baik yang lain yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka ada kelipatan-kelipatan pahala yang nilainya hanya Allah yang Maha Tahu. Sahabatku, ini patut kita syukuri. Di bulan-bulan yang lain, Allah juga sering menjanjikan pahala yang berlebih apabila kita melakukan amal soleh. Tapi kadar pahalanya biasanya Allah tentukan. Contoh, barang siapa yang baca Al-Quran 1 huruf ada 10 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan, 10 kebaikan itu Allah lipat gandakan lebih dari itu yang nilainya tidak bisa kita hitung dengan matematika. Artinya, ada balasan pahala yang berlipat ganda yang jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maukah kita dengan hal seperti itu?
tentunya kita bertambah semangat untuk menjalankan amal soleh di bulan Ramadan, bukan? Keistimewaan yang ketiga adalah bagaimana Allah menjanjikan kepada kita di dalam hadis Nabi mengatakan, "Idza jaa Ramadana putihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa suppidatil syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, kata akan Allah buka seluas-luasnya pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan Allah belenggu para syaitan. Ini karunia yang luar biasa, di mana pada bulan-bulan yang lain kita mudah sekali tergoda oleh syaitan. Tapi di bulan Ramadan ini khusus kita diberikannya kesempatan untuk banyak amal soleh, melakukan aktivitas kebaikan tanpa gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. Timbul sebuah pertanyaan dalam diri kita, tapi kenapa ya di bulan Ramadan masih ada orang yang berbuat maksiat? Masih ada orang yang suka menyakiti? Masih ada orang yang berbuat dosa? Yang salah itu di mana? Sahabatku, perlu kita ketahui, sejatinya syaitan memang diikat oleh Allah di bulan Ramadan, tapi ada nafsu di dalam jiwa kita yang sudah menanamkan sifat-sifat syaitannya, sehingga sulit untuk dilepaskan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecenderungan dalam jiwa seseorang itu akan mengikut apabila dia tidak berusaha memperbaiki dirinya. Dalam surat Asy-Syams Allah berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka kami ilhamkan, kata Allah, dalam diri manusia itu sifat fujur dan sifat takwa. Sifat fujur mengarahkan seseorang kepada perbuatan nafsu syaitannya. Sifat takwa mengarahkan seseorang kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ada saudara kita yang tidak mau menjalankan puasa Ramadan, yang di bulan Ramadan biasa melakukan perbuatan dosa dan maksiat, itu bukan karena gangguan syaitan, tapi karena sifat nafsu, karakter, dan tabiat syaitannya itu sudah ada di dalam jiwanya yang tidak dia berusaha untuk menghilangkannya. Oleh karena itu, bersyukur kita diberikan Allah kesempatan. Ayo banyak minta ampun kepada Allah. Ayo tingkatkan kualitas ibadah kita supaya kita masuk dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Istimewaan yang keempat dikatakan bahwasanya ada doa-doa di siang hari dan di malam hari bulan Ramadan, Allah akan percepat terkabulnya. Sahabatku Humas TV di mana saja berada, jangan pernah bosan minta kepada Allah. Setiap doa yang kita panjatkan, Allah akan kabulkan satu demi satu doa-doa yang kita panjatkan. Mungkin tidak dalam waktu yang cepat, tapi lambat laun satu demi satu doa itu akan Allah kabulkan untuk kita, dengan syarat jangan pernah tinggalkan perintah Allah dan jauhi larangannya. Ada doa yang khusus diajarkan baginda Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini, yakni doa kita minta ampun kepada Allah, yaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau mencintai orang-orang yang suka minta ampun, maka ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. Amin. Sahabatku, kurikulum Ramadannya Rasulullah SAW, 3 amalan yang menjadi prioritas beliau. Pertama, Rasulullah sangat rajin beribadah, menjalankan sholat sunnah. Semua sholat sunnah di bulan Ramadan beliau jalankan, bahkan beliau sedikit sekali tidurnya di malam hari. Yang kedua, beliau rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Para sahabat, para ulama kita senantiasa mentargetkan bulan Ramadan dengan tilawah Al-Quran. Ada yang tadarus untuk menghatamkan Al-Quran, ada yang berusaha untuk belajar tahsin Al-Quran, ada yang belajar untuk mentadaburi Al-Quran. Setiap hari dia berusaha interaksi dengan Al-Quran, tidak pernah ditinggalkan. Bahkan para ulama kita ada yang mengesampingkan urusan pekerjaan dunianya demi dia fokus beribadah dengan memperbanyak baca Al-Quran. Masya Allah. Ibadah yang ketiga yang rajin dilakukan Rasulullah adalah sodakoh.
Rasulullah dikenal dengan orang yang sangat dermawan dan sangat lembut. Di bulan Ramadan, kedermawan Rasulullah lebih kuat lagi dan lebih kencang lagi. Bahkan Rasulullah sanggup mengencangkan ikat pinggangnya demi dia berbagi kepada sesama. Ini bukti Nabi kita senantiasa peduli kepada sesama dan merasa empati kepada orang-orang fakir miskin yang tidak mampu. Sejatinya kita juga bisa mencontoh beliau. Sedekah adalah salah satu cara melembutkan hati dan menanamkan nilai-nilai sosial kita kepada sesama saudara kita. Berakhirnya Ramadan, kita semua berharap semoga kita lulus menjadi alumni Ramadan yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan keistimewaan dari Allah di mana dimudahkan dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.